Bab 194. Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Mile berbalik. Tidak jauh di depannya, berdiri seorang gadis kecil, sekitar 16 atau 17 tahun, mengenakan gaun hijau pucat, tersenyum datar padanya. Dia berjalan ke arah Mile perlahan, dengan ekspresi nakal di wajahnya, matanya cerdas, tampak sangat imut. Dan di tangan kanannya, dia memegang palu, tidak besar, seperti lengannya. Dan saat melihat palu ini, wajah Mile berubah lagi. Ini adalah senjata spiritual alam sejati. Senjata spiritual alam sejati. Siapa gadis kecil ini? Saat gadis kecil itu hanya mengambil 5 atau 6 langkah di depan Mile, ekspresi Mile tiba-tiba berubah. Jari kakinya menghentak pelan, dan seluruh orang itu melayang mundur sejauh sekitar 10 meter, membuka jarak dengan gadis kecil itu. Gadis kecil itu tertegun sejenak, lalu menyeringai, "Jangan takut, tidak akan sakit. Satu pukulan palu ke bawah, pastikan kepalamu akan mekar langsung, dan tidak akan ada rasa sakit saat sebelum mati." Saat suara itu jatuh, dia muncul di depan Mile lagi, tetapi Mile juga mundur 10 kaki lagi. Gadis kecil itu mengerutkan kening, "Kemari, biarkan aku memukulmu sampai mati." Mile bertanya, "Mengapa ingin memukulku sampai mati?" Gadis kecil itu tersenyum, "Bunuh kamu mati, akan ada banyak uang." Suara itu jatuh, dia melemparkan palu ke arah Mile. Di kejauhan, pada saat gadis kecil itu menyerang, Mile melangkah maju dan menikam dengan pedang. Boom! Mile langsung mundur 20 kaki, dan di depannya ada jurang sepanjang 20 kaki, yang terbentuk secara paksa oleh kakinya. Mile menunduk dan menghadap tangan kanannya. Pada saat ini, seluruh lengan kanannya bergetar hebat. Tidak hanya itu, pedang keindahan spiritual di tangannya juga bergetar, bahkan ada retakan di ujung pedangnya. Sangat kuat. Mile mengangkat kepalanya dan menghadap gadis kecil yang tidak jauh. Gadis kecil itu menatapnya dengan sedikit terkejut di matanya. "Hayo, kultivator pedang, kamu juga hebat ternyata, menerima palu Selituoba aku tapi tidak mati." Setelah mengatakan itu, dia mengacungkan jempol kepada Mile, "Bagus, ada 1/10 dari kehebatanku, layak dipuji." Wajah Mile penuh dengan garis hitam, "Sialan, kamu memuji aku atau diri kamu sendiri?" Pada saat ini, gadis kecil bernama Selituoba hendak menyerang lagi, dan Mile segera berkata, "Tunggu." Gadis kecil itu berhenti, dia mengedipkan mata, sambil mengayunkan palu di tangannya. "Kenapa?" Mile berkata dengan tegas, "Aku tidak bisa mengalahkanmu." Gadis kecil itu dengan lugas berkata, "Kamu memang tidak bisa mengalahkanku, apakah ada masalah?" Mile. Gadis kecil itu melemparkan palu di tangannya dan hendak menyerang lagi. Mile buru-buru berkata, "Aku punya masalah, masalah yang sangat besar." Gadis kecil itu mengerutkan kening, "Masalahmu begitu banyak. Bukankah hanya mati? Palingan, hanya masalah 1 pukulan palu saja." Mile terdiam, "Lagi pula yang matikan bukan kamu." Melihat gadis kecil itu sedikit tidak sabar, Mile berjalan ke arah gadis kecil itu. Dia melenturkan jari-jarinya, sebuah kartu emas muncul di depan gadis kecil itu. Gadis kecil itu melihat kartu emas itu, dan segera, matanya berbinar, ada 500 juta koin emas di kartu emas ini. 500 juta koin emas. Gadis kecil itu meraihnya, lalu menatap Mile, tersenyum manis, "Untukku." Mile mengangguk dan berkata dengan tegas, "Aku sangat tertarik padamu sejak pertama kali melihatmu." Gadis kecil itu mengedipkan mata, "Kenapa?" Mile berkata dengan serius, "Hebat. Kamu seperti kunang-kunang di malam yang gelap,
dan malam yang gelap tidak bisa menghentikan cahayamu. Orang yang benar akan bicara terus terang. Aku, Mileye, ingin berteman denganmu. Aku suka berteman dengan orang hebat. Gadis kecil itu melirik Mile, matanya penuh kekaguman. Kamu, penglihatanmu bagus. Mulut Mile sedikit berkedut. Aku tidak punya mata. Pada saat ini, gadis kecil itu mengangkat kartu emas di tangannya. 500 juta koin emas ini. Kamu memberikannya kepadaku begitu saja. Mile berkata dengan tegas, terlalu vulgar jika berbicara tentang uang di antara teman. Kamu berasal dari benua dewa dataran tengah. Rasanya kamu sangat membutuhkan uang. Uang ini kamu pakai dulu. Jika tidak cukup, datang lagi kepadaku. Meskipun aku harus menjual darah, aku akan mengumpulkannya untukmu. Gadis kecil itu hendak berbicara. Pada saat ini, di belakang gadis kecil itu, sekelompok kavaleri api hitam berlari ke depan. Wajah Mile tiba-tiba tenggelam. Dia tidak menyangka kavaleri api hitam ini datang begitu cepat. Gadis kecil itu menoleh, melihat kavaleri api hitam ini. Mile menarik gadis kecil itu di belakangnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah kavaleri yang diundang oleh Akademi Changmu. Intinya, kamu pergi dulu, aku akan menyelesaikannya, tinggalkan aku sendiri, serius, aku bisa bertahan. Setelah selesai berbicara, dia menyerbu ke arah kelompok kavaleri dengan pedang di tangan. Di belakangnya, gadis kecil itu sedikit terkejut. Di kejauhan, Mile menyerbu ke arah kavaleri api hitam dengan pedang di tangannya. Di pedangnya, sebuah momentum pedang menjadi semakin kuat. Setiap satu langkah kakinya mendarat, tanah di bawah kakimu akan langsung retak. Mile dan kelompok kavaleri api hitam semakin dekat. Saat masih berjarak 10 meter dari kelompok kavaleri, dia tiba-tiba melompat, memegang pedangnya di kedua tangannya dan menebas. Cahaya pedang yang terang melintas. Boom! Pemimpin kavaleri api hitam langsung ditebas terbang hingga puluhan meter jauhnya, dan saat jatuh ke tanah, tidak pernah berdiri lagi. Namun, Mile sendiri juga terbang seketika karena pukulan. Tidak hanya itu, ada lubang darah di bahu kirinya. Mile kebetulan jatuh di depan gadis kecil itu, menatap Mile di tanah. Gadis kecil itu dengan ramah menarik Mile, kamu baik-baik saja. Mile menyentuh dada, lalu menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia menyerang kelompok kavaleri api hitam dengan pedangnya lagi, dan meraung, jika punya kemampuan, seranglah aku, jangan sakiti gadis kecil itu. Mendengar kata-kata Mile, gadis kecil melihat kartu emas di tangannya dan menghela nafas dengan suara rendah, terlalu bagus. Ayah, kamu pasti telah menyelamatkan dunia Kincang di kehidupan terakhirmu. Jika tidak, bagaimana mungkin melahirkan putri yang luar biasa seperti aku? Boom! Pada saat ini, Mile tiba-tiba jatuh di depan gadis kecil itu. Dengan seteguk darah keluar dari mulutnya, Mile berdiri, dan pada saat ini, kavaleri api hitam di kejauhan sudah menyerang, kemudian mengelilingi dia dan gadis kecil itu. Mile menyeka darah dari sudut mulutnya, tidak berekspresi. Gadis kecil itu menatap kavaleri api hitam dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di langit di atas kavaleri api hitam. Itu adalah Karso. Karso melirik Mile, dan di matanya ada kewaspadaan dan keraguan. Karena dia tahu kekuatan Mile, meskipun dia tidak bisa mengalahkan kavaleri api hitam ini, tapi dia tidak mungkin ditekan hingga seperti ini. Trik tipuan. Dia yang sekarang akhirnya bisa mengerti karakter Mile. Orang ini jelas penjahat yang hina dan tak tahu malu. Pasti ada trik penipuan. Tak lama kemudian,
mata Karso jatuh pada gadis kecil di samping Mile. Gadis kecil itu melirik Karso, "Kalian begitu banyak orang memukul dia sendiri, ini tidak baik, sangat tidak baik." Karso berkata dengan dingin, "Bukan urusanmu." Gadis kecil itu tercengang, lalu menatap Mile, "Dia memarahiku." Mile mengangguk, "Aku mendengarnya." Gadis kecil itu memelototi Karso, "Dada nenekmu." Bicara sampai di sini, dia memandang Mile, kata terakhir harus marah apa? Mile berkata, "Sialan." Gadis kecil itu mengerjap, lalu menatap Karso, "Dada nenekmu sialan." Karso tiba-tiba berkata, "Bunuh." Kavaleri api hitam hendak menyerang. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba bergegas keluar dengan palu. Sebelum semua orang bisa bereaksi, kavaleri api hitam yang tidak jauh dari Mile langsung terbang keluar. Di udara, armor kavaleri api hitam mulai retak. Melihat adegan ini, sudut mulut Mile tidak bisa membantu tetapi berkedut. Astaga, itu alam eksplisit. Rusak oleh satu palu. Karso juga tercengang. Apa-apaan ini? Gadis kecil itu tidak berhenti, dia berbalik dan memukul dengan palu lagi. Boom! Di sampingnya, tombak kavaleri api hitam langsung hancur, dan kemudian kavaleri api hitam langsung terbang keluar. Pembunuhan instan. Gadis kecil itu hendak menyerang. Pada saat ini, Mile tiba-tiba meraih lengannya. "Jangan menggunakan terlalu banyak kekuatan. Baju besi dan senjata itu bernilai puluhan juta koin emas." Mata gadis kecil itu tiba-tiba menyala, "Puluhan juta." Mile mengangguk, "Semuanya adalah harta karun." Gadis kecil menoleh, melihat kavaleri api hitam, dan pada saat ini, kavaleri api hitam menyerang lagi. Gadis kecil itu tiba-tiba membanting palu ke tanah. Boom! Tanah dalam radius 100 kaki tiba-tiba bergetar hebat, kemudian belasan kavaleri api hitam di depan mereka berdua langsung terbang keluar oleh kekuatan yang kuat. Pada saat yang sama, kekuatan ini secara paksa menghentikan kavaleri api hitam yang tersisa. Kecuali kavaleri yang terbang keluar, semua kavaleri lainnya berhenti satu demi satu, dan bumi di sekitar dalam jarak 100 meter benar-benar retak. Mile menyeka keringat dingin di dahinya, gadis kecil ini terlalu kuat. Ini jelas merupakan eksistensi 10 besar di peringkat jenius super. Di udara, setelah Karso tinggal sebentar, dia menatap gadis kecil itu, "Kamu, siapa kamu sebenarnya?" Gadis kecil itu menatap Karso, dia dengan lembut memindahkan poni di dahinya. "Selituoba, ayahku bilang aku dilahirkan untuk menyelamatkan dunia." Karso. Mile berjalan ke samping Selituoba, dia menarik lengan baju Selituoba. "Hati-hati, dia itu master puncak alam ribuan semesta." Selituoba melambaikan tangannya, "Ayahku bisa membunuh 100 orang dengan sekali tamparan. Tentu saja, aku bukan orang yang mengandalkan ayah." Setelah mengatakan itu, dia memandang Karso, "Pamanku juga hampir bisa menamparkan mati 100 orang sepertimu. Jika kamu ingin menyerang, aku akan memanggil pamanku." Mile tidak bisa berkata-kata. "Kamu tidak mengandalkan ayahmu, panggil pamanmu kemari dan panggil ayahmu kemari, apa ada bedanya?" Di udara, ekspresi Karso sangat jelek. Tidak diragukan, gadis cilik di hadapannya ini berasal dari benua dewa dataran tengah. Karena di Kingsu, tidak ada orang yang begitu mengerikan. Apalagi mendengar perkataan gadis kecil itu, tampak jelas latar belakangnya tidak sederhana. Setelah merenung sejenak, ekspresi Karso melunak. "Gadis kecil, sebelumnya aku telah menyinggungmu, tolong maafkan. Akademi Cangem, aku tidak ada niat untuk menjadi musuhmu, aku." Mile tiba-tiba menarik lengan baju Selituoba. "Biarkan dia bayar uang,
bayar uang kerusakan mental. Sally Tuoba mengedipkan mata, lalu dia menatap Karso, bayar uang. Setelah mengatakan itu, dia menatap Mile lagi, bayar berapa? Mile berkata dengan tegas, kamu begitu hebat, dia barusan memarahimu, ini tidak bisa dibiarkan, benar-benar tidak bisa dibiarkan. Biar dia bayar 2 miliar, jika tidak, panggil pamanmu kemari, sekalian juga panggil ayahmu kemari. Bersambung.